Hello guys, welcome back to my channel. It's been a long time. So today we will discuss about 8 mistakes or about 8 common errors, ya. 8 kesalahan yang biasanya digunakan pada saat percakapan dalam bahasa Inggris, ya. Jadi apa aja sih 8 kalimat atau 8 kata ya yang paling sering banget salah digunakan dalam percakapan bahasa Inggris? Yuk kita lihat aja yuk. Nah, yang pertama, the first one is thanks God. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan kata thanks God ini, frase thanks God, ya kalau misalnya kita ngobrol ke teman kita, wah puji Tuhan, atau aku bersyukur sama Tuhan, ternyata kamu baik-baik aja. Nah, biasanya kan kita pasti bilang tuh, oh thanks God, you are okay. Dan ini penggunaannya kurang tepat ya guys. Padahal yang paling tepat penggunaannya adalah thank God you are okay. Jadi kalau misalnya thanks God itu sendiri, itu kalau misalnya kita itu sedang misalnya contohnya bergumam atau seolah sedang berbicara dengan Tuhan gitu. Misalnya lagi bergumam nih, mungkin memikirkan sesuatu karena ada sesuatu yang ya pokoknya membahagiakan di dalam hidup kita gitu, dan itu karena berkat dari Tuhan misalnya kan. Jadi kita bilang kayak thanks God gitu. Jadi ya itu seperti bergumam dan seperti seolah berbicara dengan Tuhan gitu kan. Sementara kalau thank God, kalau misalnya kita berbicara dengan lawan bicara kita, itu tidak thanks God gitu, tetapi oh thank God you're alive gitu. Misalnya tadinya dia mungkin kecelakaan mobil gitu kan, crash, terus tuh ya banyak kabar kalau misalnya dia meninggal, ternyata tidak. Jadi temannya bisa katakan, wow thank God you're alive. Artinya, wow puji Tuhan kamu masih hidup atau kamu selamat. Jadi bukan thanks God you're alive ya. Oke, jadi itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua selanjutnya adalah I am boring. Nah, kalau misalnya I am boring itu kan biasa banget ya diucapkan kalau misalnya kita lagi bosan nih kan. Wah, mungkin kita berpikir kalau misalnya aku lagi bosan nih, pasti kita harusnya bilangnya I'm boring dong. Tapi sebenarnya I'm boring itu artinya aku itu orangnya membosankan gitu. Jadi kita ini membosankan terhadap orang lain gitu. Kita membuat orang lain bosan terhadap diri kita. Jadi kalau misalnya kita mau bilang aku lagi bosan nih, mungkin kan kalimatnya I just stay at home, I'm bored. Jadi bukan I'm boring, tapi I am bored atau I'm bored gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan kata boring, hati-hati, kata boring itu digunakan lebih tepatnya misalnya the movie was boring. Misalnya teman-temannya nanya, gimana movie-nya tadi malam gitu kan. The movie was boring. Kalau kita sendiri yang bosan, berarti I am bored. Oke ya, jadi itu untuk yang kedua, kesalahan yang paling umum digunakan. Yang ketiga, biasanya kalau misalnya kita mengucapkan aku suka gitu, aku suka buah itu, ada yang melakukan kesalahan dalam pembuatan kalimatnya seperti I'm like. Nah, kesalahan yang ketiga adalah I'm like gitu ya. I'm like the fruit, I'm like the apple, I'm like the orange gitu kan. Jadi lebih tepatnya I like, tidak usah pakai am lagi, tapi I like, langsung aja I like the orange, I like the fruit, I like the vegetables and so on gitu ya. Oke, untuk kesalahan selanjutnya adalah fix. Nah, biasanya kan kita sering dengar kata fix ya, F-I-X, fix gitu kan. Nah, fix ya, fix itu sebenarnya artinya, sebelum aku bahas artinya apa, biasanya kita kan pernah bilang kayak gini kan, fix ya harganya segitu ya, misalnya deal-dealan harga nih, misalnya harga apapun tuh, misalnya harganya 500.000 gitu kan, dealnya fix di situ. Fix ya harganya 500.000 ya. Nah, banyak kita mengira kalau fix di situ tulisannya itu fix gitu kan, F-I-X, dan kita rata-rata menggunakan kata itu gitu untuk berbicara dengan teman kita. Padahal sebenarnya kata fix itu sendiri artinya memperbaiki. Jadi nggak mungkin kan kita misalnya deal-dealan harga terus kita bilang memperbaiki ya, ya kan. Nah, jadi lebih baik dan memang benarnya adalah kita gunakan kata fixed tambah ed. Fix di situ adjektif kata sifat yang artinya udah tetap ya, udah segini ya.
atau udah pasti segini ya, gitu kan, karena udah dipatok jadi harganya udah tetap dari segini ya, jadi ya udah fix ya 500.000 ya gitu. Jadi hati-hati dalam penggunaan kata fix ya. Oke, kesalahan selanjutnya adalah you're welcome. Nah, biasanya kalau misalnya ada orang misalnya bilang ke kita thank you or thank you very much gitu kan, pasti kita balas dengan you're welcome. Nah, karena biasanya sih kata you're welcome ini itu biasanya kalau di Amerika yang pernah aku baca ya, you're welcome itu disingkat sengaja gitu. Dan disingkat menjadi you're welcome. Apalagi dalam chat gitu kan. Itu kayak bahasa slang gitu, bahasa gaul sih, disingkat aja biar cepet gitu kan. Ketimbang nulis Y-O-U, koma atas R-E gitu kan. Ya udah langsung your aja, toh pengucapannya sama. It's okay lah ya, tapi sebenarnya itu lebih baik kalau kita menggunakan yang benar dan tepat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita biasakan, nanti ketika kita menulis gitu kan, ada tugas bahasa Inggris gitu kan, atau ada academic writing, nah itu kurang tepat ya guys. Jadi kita harus menggunakan kata yang tepat, yaitu you're welcome. Jangan you're welcome, karena kalau secara academic writing ya, atau formalnya yang benar, kalau your itu kepunyaan, sementara welcome itu kalau satu kata aja itu artinya sambutan. Berarti sambutan kamu artinya, ya kan? Jadi kalau misalnya orang bilang, makasih ya sambutan kamu. Ya iya sih, memang slang juga, cuman ya better gunakanlah dan biasakanlah menggunakan ya kata-kata yang tepat. Jadi ketika menulis pun terbiasa. Oke, selanjutnya ya, kesalahan yang selanjutnya adalah looking forward to. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan looking forward to ini by the way adalah verb atau kata kerja, atau yang biasa disebut dengan phrasal verb, yang mana kata kerjanya digabung dengan satu atau dua partikel lainnya. Dan arti dari kata kerja ini adalah yang berharap. Biasanya kalau para pekerja berharap gitu kan, mendengar kabar kembali dari perusahaan tersebut kan, untuk interview gitu kan. Biasanya pasti dia akan buat di surat tuh gitu kan, I am looking forward gitu kan, ada kata itu biasanya gitu. Tapi kalau misalnya pada umumnya banyak yang masih melakukan mistakes atau error di sini, kesalahan, dan menuliskannya dengan I am looking forward to hear gitu, to hear. Padahal kan yang sebenarnya yang benar adalah I am looking forward to hearing gitu. Kalau misalnya contoh kita menggunakan kata kerja aku berharap bisa menemui atau melihat mereka lagi. I am looking forward to seeing them again. Jadi bukan I am looking forward to see them again. Ya, jadi harus setelah I am looking forward to itu plus verb in. Oke. Jadi jangan sampai salah lagi. Oke, kesalahan selanjutnya adalah say about. Nah, biasanya sih kalau misalnya ada beberapa yang masih menggunakan seperti ini. Aku mau mengatakan atau menceritakan tentang, misalnya nih, menceritakan tentang temanku gitu kan. Ada yang masih berkata I want to say about my friend gitu kan. Padahal itu ada kurangnya. Harusnya I want to say something about my friend. Oke, kesalahan selanjutnya adalah begin. Nah, jadi biasanya nih ya, karena kita tahu nih begin itu artinya mulai, kita gunakan kata begin ini untuk seluruh kalimat gitu. Contohnya, can you begin the engine? Bisakah kamu hidupkan mesinnya gitu. Kalau misalnya kita buat begin itu sounds strange juga gitu kan, agak aneh juga nih. Coba ya, can you begin the engine? Can you begin the engine gitu. Nah, jadi itu kurang tepat gitu ya guys. Jadi akan lebih baik kalau misalnya bikin di situ diganti dengan kata start gitu. Jadinya can you start the engine gitu. Oke guys, jadi itu dia tadi 8 kesalahan umum yang paling sering digunakan. Nah, jadi semoga setelah kalian mendengar video ini, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan semoga kita semua bisa membuat kalimat bahasa Inggris lebih baik lagi, ya, dengan benar dan tepat tentunya. Oke, jangan lupa ya tekan tombol subscribe
dan juga tekan tombol notifikasi. Nah, jadi kalau misalnya kapanpun kalian ingin belajar bahasa Inggris, kalian bisa dapat notifnya dan kalian bisa belajar dimanapun kalian berada dan kapanpun itu. Oke, jadi tunggu video-video selanjutnya. Thank you for watching and God bless you.